dari cinta. Tutup ini. Langsung penyempurnaan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan pertama semester genap. Ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah jadi sebelumnya Ananda sekalian jangan lupa menyiapkan buku paket ya. Materi kita pada hari ini itu ada di bab 9, yaitu seni grafis dengan media, dengan beragam media dan teknik. Okay. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, Ananda dapat, yang pertama, Ananda dapat memahami pengertian seni grafis. Yang kedua, Ananda dapat memahami sejarah seni grafis di Indonesia. Yang ketiga, Ananda dapat mengenal jenis seni grafis. Dan yang keempat, Ananda dapat berkarya seni grafis. Oke, kemudian kita lanjut di kompetensi dasar. Di kompetensi dasar pengetahuan itu ada memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian di kompetensi dasar keterampilan, membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Oke, jadi yang pertama yaitu pengertian seni grafis. Seperti yang kita ketahui bahwa seni grafis itu merupakan karya seni rupa dua dimensi yang dikenal sebagai seni yang berhubungan dengan teknik cetak mencetak. Jadi kalau ada yang berbicara tentang percetakan atau dan lain sebagainya, itu berarti seni grafis. Istilah grafis atau grafika berasal dari kata graphe, sebuah kata yang berarti menulis dan berasal dari bahasa Yunani. Jadi kesimpulannya, seni grafis adalah seni yang dihasilkan melalui proses cetak mencetak. Nah, adapun keistimewaannya itu sendiri, seni grafis itu adalah penggandaan karya seni dari cetakan pertama sampai terakhir dianggap orisinil. Jadi Ananda sekalian, kalau kita berbicara tentang teknik mencetak, tentu ada yang terlintas di pikiran kalian. Mungkin entah itu cetak undangan, cetak kaos, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian B. Lanjut di bagian B, yaitu sejarah seni grafis di Indonesia. Jadi seni grafis itu hadir di Indonesia berkat kolonialisme. Pada masa pendudukan Belanda, pemerintahan pernah menunjuk beberapa seniman untuk melakukan studi landscape di Indonesia guna merekam eksotisme negara ini. Kemudian dituangkan dalam beberapa teknik cetak seperti wood engraving dan litografi. Mulai saat itu, seni grafis mulai diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Jadi itu tadi ya, Anda bisa melihat sejarah seni grafis di Indonesia. Jadi kapan dia muncul, ya jadi semuanya di situ. Jadi jangan lupa dilihat juga buku paketnya ya. Kemudian kita pindah di bagian C. Ini ada jenis-jenis seni grafis beserta contohnya ya. Jadi di sini adalah yang pertama cetak tinggi atau woodcut. Cetak tinggi itu adalah ragam karya grafis yang proses pembuatannya itu melalui tahap pembuatan cetak yang dicungkil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah. Contohnya bisa kalian lihat di sampingnya di gambar ya. Ini contohnya, tetapi yang termasuk dalam jenis seni grafis cetak tinggi atau woodcut ini juga bisa stempel ya. Ananda sekalian sering melihat stempel ya. Nah, stempel itu masuk dalam kategori cetak tinggi atau woodcut. Cetak tinggi itu adalah ragam karya grafis yang proses pembuatannya melalui tahap pembuatan cetakan yang dicungkil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah ya. Jadi yang tinggi itu dia muncul, kemudian yang rendah tidak muncul. Jadi akan menghasilkan sebuah bentuk seperti ini. Nah, jadi pada bagian yang tinggi itu dilumuri dengan tinta.
cetak, dan alat roll karet. Ya, seperti stempel, bahannya seperti itu ya. Lalu dicetak pada lembaran kertas sehingga membentuk gambar. Tetapi yang Ananda lihat sekalian, yang Ananda lihat di sini, ini yang kita lihat ini bisa dipraktekkan secara manual ya. Ini dari pelepah pisang. Jadi dia termasuk cetak tinggi dari yang dibuat dari bahan alam. Nah ini coba dilihat bentuknya ya, pelepah pisang. Jadi pertama-tama itu dihilangkan dulu daunnya, daun pisangnya, kemudian pelepahnya dipotong dan ditempel ke tinta, kemudian dia dicelup ke tinta, kemudian ditempel ke kertas atau karton. Nah dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi kelihatan dia seperti bunga ya. Padahal ini dari pelepah pisang. Coba diperhatikan anak-anak sekalian. Ya ini dari pelepah pisang yang dihubung-hubungkan sehingga membentuk bentuknya seperti bunga ya. Jadi warnanya itu terserah dari kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Nah kemudian lanjut di nomor 2 yaitu cetak saring atau printing. Ya jadi cetak saring itu adalah ragam karya grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan dari bahan screen atau kain yang dilapisi bahan pekat cahaya. Nah, coba diperhatikan Anda sekalian. Ini ada kaos ya. Jadi untuk mencetak kaos itu dia masuk dalam kategori cetak saring atau printing karena dia menggunakan cetakan dari bahan screen ya, screen atau kain yang dilapisi bahan pekat cahaya ya. Jadi ini kain yang sangat tipis sehingga kalau diletakkan di sini dia dengan mudah akan menghasilkan gambar atau tulisan. Jadi cetak saring di Indonesia juga dikenal dengan cetak sablon ya. Jadi kaos sablon ya. Seperti itu contohnya. Cetak sablon itu merupakan kegiatan cetak-mencetak grafis dengan menggunakan kain kasa atau screen pada bidang cetak. Jadi ini kain kasa atau screen. Kain kasa ini kain yang kita kenal itu dengan tekstur yang kasar ya. Kemudian di bagian 3 nomor 3 ada cetak datar. Cetak datar ini merupakan salah satu teknik grafis yang cukup populer di bidang seni grafis. Ya, merupakan teknik seni cetak menggunakan klise datar. Nah, coba perhatikan Anda sekalian ini gambarnya ya. Dia menggunakan klise datar. Teknik ini menggunakan prinsip tolak-menolak dan tarik-menarik antara tinta dan air. Ya. Jadi dia kalau misalnya dibentuk seperti ini dia kelihatan akan tarik menarik dengan air. Teknik ini ditemukan pertama kali pada abad ke-16 di Eropa. Nah kemudian yang keempat adalah cetak dalam. Coba diperhatikan gambarnya Anda sekalian. Ini cetak dalam. Dalam teknik cetak dalam itu atau istilahnya adalah intaglio print merupakan jenis seni rupa grafis yang pembuatan karyanya itu menggunakan plat aluminium. Kemudian plat tersebut dibentuk menggunakan benda tajam agar dapat menghasilkan goresan yang dalam. Jadi ini dari plat ya, plat tersebut dibentuk menggunakan benda tajam agar dapat menghasilkan goresan yang dalam. Jadi ini ceritanya plat yang dicungkil sehingga dibentuk dan menghasilkan bentuk seperti ini. Lalu goresan dalam plat aluminium tersebut diberi tinta dan disapukan pada permukaan kertas yang dibasahi. Jadi ditempel ke kertas. Nah kemudian hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi dia itu bahannya alat yang digunakan itu adalah plat aluminium. Kemudian bahannya adalah tinta dan disapukan pada permukaan kertas yang dibasahi. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya Anda sekalian. Kemudian ya setelah kalian melihat
jenis-jenis seni grafis tadi ada 4 macam ya, ada 4 macam jenis seni grafis. Kemudian Ananda mempersiapkan lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan, yang telah diberikan dari sekolah ya. Yang pertama yang kalian harus siapkan itu adalah alat tulis. Nah, kemudian harus mempersiapkan juga koran, majalah, ataupun alat internet. Jadi kalau misalnya kalian memilih untuk mencari di majalah atau media cetak, maka harus dipersiapkan dulu majalah dan korannya. Kalau misalnya Ananda sekalian mau mencari di media elektronik, boleh saja silahkan buka di internet. Oke, jadi langkah pertama yang harus Ananda lakukan yaitu carilah artikel dari berbagai sumber, baik dari media cetak ataupun elektronik, tentang perkembangan seni grafis kontemporer di Indonesia. Jadi kalian harus mencari artikel dari media, baik itu dari media cetak ataupun elektronik, tentang perkembangan seni grafis. Jadi cari perkembangan seni grafis kontemporer di Indonesia itu bagaimana. Kemudian langkah kedua adalah tuliskan tanggapan kalian mengenai perkembangan seni grafis kontemporer di Indonesia berdasarkan artikel yang telah kamu baca. Jadi yang pertama yang harus Anda sekalian lakukan adalah membaca dulu, mencari dan membaca. Kemudian langkah kedua yang harus Anda sekalian lakukan adalah menulis tanggapan kalian mengenai perkembangan seni grafis kontemporer di Indonesia. Jadi pendapatnya Ananda sekalian itu bagaimana tentang artikel yang sudah dibaca tentang seni grafis kontemporer yang ada di Indonesia. Oke? Ya, jadi silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda, nak. Jadi jangan kebiasaan di semester sebelumnya itu dilakukan dengan cara menumpuk-numpuk tugas. Jadi setelah ini sebelum mata pelajaran berikutnya ini lembar kerja peserta didik harus selesai ya, dan dikumpul tepat pada waktunya. Oke. Jadi Ananda sekalian, selamat bekerja. Ibu akan undur diri dulu dari hadapan kalian. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.